Sebelumnya, di sekolah berhantu. Aku beneran gak ngerti maunya apa. Mau kamu apa sih? Kenapa kamu ganggu saya terus? Bukannya dijawab sama Mary, aku malah dengar suara laki-laki yang manggil namaku. Ternyata Pak Untung. Kamu diteror ya sama Mary? Sekolah berhantu ada di sekitarmu, ada di sekitar, ada di sekitar, ada di sekitar. Padahal aku belum mulai cerita. Kok Pak Untung bisa tahu ya? Aku habis diteror sama Mary. Bener dugaanku. Orang ini tahu lebih banyak daripada Pak Dono. Mary adalah legenda di daerah ini. Hampir semua orang asli sini pernah mendengar kisah tentang Mary. Dia adalah keponakan salah satu dokter Belanda yang menjadi petinggi di klinik ini. Beberapa kali dia datang dan berinteraksi dengan dokter-dokter muda lainnya. Sampai akhirnya dia jatuh hati pada Banyu, salah satu dokter yang paling diandalkan. Banyu. Jadi, lelaki yang pakai belangkon di foto itu bernama Banyu. Oke, benang merahnya udah makin kelihatan. Pak Untung melanjutkan ceritanya. Lebih tepatnya, Mary dan Banyu saling jatuh cinta. Tapi, keluarga Mary jelas tidak merestui. Mary bersitegang dengan keluarganya sendiri, bahkan mengancam akan kawin lari. Tidak lama, ada berita bahwa Banyu dihabisi keluarga Mary. Jasadnya dipulangkan ke keluarga dengan kondisi tubuh dan kepalanya terpisah. Wah, tragis juga nasib Banyu. Terus, nasib Mary gimana Pak Untung? Pak Untung bilang, berita tentang Mary simpang siur hingga hari ini. Ada yang bilang, Mary ikut terbunuh saat keluarganya mengeksekusi Banyu. Ada juga yang bilang, Mary bunuh diri. Yang pasti, ada saksi melihat tubuh Mary berdarah karena tusukan pisau. Terus, kenapa dia masih gentayangan ya? Mary gak tenang karena cintanya sama Banyu kandas. Makanya, setiap tahun dia selalu memilih siswa untuk diganggu. Biasanya siswa yang paling pintar, sama seperti Banyu. Mungkin itu cara dia mengenang masa lalunya. Karena dulu dia sering datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Banyu. Oh, karena aku ladenin, jadi dia terus ganggu aku. Ini agak nyambung sih sama omongan Pak Dono. Pak Untung, apa ada cara buat ngusir hantu Mary? Saya lama-lama juga capek Pak, kalau diteror terus. Pak Untung mendadak nurunin volume suaranya. Terus ngejelasin ke aku dan Bobi cara ngusir hantu Mary. Besoknya, kami langsung beraksi. Gimana Bob? Dapat gak kemenyannya? Aku nanya ke Bobi yang baru aja duduk di depanku.
Sambil makan siang ke kantin, kami nyusun rencana. Bobby ngebuka kresek di tangannya. Di situ ada kemenyan, korek, dan pisau. Menurut Pak Untung, arwah penasaran akan kabur kalau ditunjukin benda yang bikin dia trauma. Bahkan, dia bisa pergi selamanya. Katanya, kemungkinan besar Mary mati karena tertusuk pisau. Dia bakalan trauma sama pisau. Dan kemenyan ini bakal kami gunakan buat manggil dia. Nanti, setelah perpustakaan udah kosong, ritual pengusiran Mary akan dimulai. Semua peralatan untuk manggil Mary udah Bobby masukin ke dalam tas. Malam ini bakal jadi malam yang paling seru. Pokoknya, kita bakar kemenyan. Pas dia muncul, tunjukin pisau ini di depan mukanya. Harusnya sih, dia bakal hilang, Bob. Aku sama Bobby langsung menuju ruangan arsip. Karena di ruangan inilah aku lihat penampakan Mary. Aduh, sialan, pintu ruangan arsip dikunci. Padahal sebelumnya aku bisa langsung masuk. Aku minta Bobby nunggu. Sementara aku masuk diam-diam ke ruangan Pak Dono. Terus ngambil kunci-kunci yang ada di lacinya. Aku cobain kunci di tanganku satu persatu sampai akhirnya, yes, berhasil. Siap-siap kamu Mary. Kami masuk ke dalam ruangan arsip. Habis itu, kami bakar kemenyannya di lantai. Sambil berharap Mary segera datang. Mary! Kalau ada yang mau kamu ceritain, munculin diri kamu. Asap kemenyan udah mulai menyebar. Walaupun pengap, kami harus tahan. Mary, kami udah dengar cerita tentang kamu. Kami tahu kamu ngerasa bersalah. Kami siap bantu kamu. Bob, lo denger gak barusan? Bobby nengok dan heran. Mary datang, Bob. Mary datang. Aku bersiap mengambil pisau yang ada di saku belakang. Aku sama Bobby langsung terdiam pas tiba-tiba ada sosok perempuan yang muncul di pojok ruangan. Dia berdiri di depan rak yang berisi tumpukan buku. Dia menggunakan topi dengan rambut yang tergerai hingga bahu. Gaun putihnya berlumuran darah di area perut. Wajahnya pucat. Adit, tolong saya. Hah? Kamu yang harus tolong saya. Tolong pergi dari sekolah ini sekarang juga. Mary mengangkat kepalanya. Matanya melotot ke arahku. Ada sebuah rahasia yang harus kamu tahu. Rahasia itu tersimpan di antara buku-buku di ruangan ini. Hah? Rahasia apa? Rahasia bahwa kamu suka mengganggu siswa di sekolah ini? Mary, saya juga punya rahasia buat kamu. Aku langsung mengambil pisau dari saku belakang. Lalu menunjukkannya di depan muka Mary. Pergi kamu dari sekolah ini. Tempat kamu bukan di sini. Pak Untung benar. Mary perlahan mundur melihat pisau di tanganku. Aku semakin berani untuk mendekati Mary. Kamu akan menyesal.
Ini udah hari ketiga sejak pengusiran Mary di ruangan arsip perpustakaan. Hari-hariku belakangan ini berjalan normal. Kayak sebelum liburan. Sebelum aku nemuin foto cewek sialan itu. Udah lama gak ngerasa sedamai ini. Mary. Cantik-cantik kok suka neror orang. Sekarang mau belajar sampai semalam apapun, kami gak takut apa-apa lagi. Pak Dono sempat interogasi aku sama Bobby atas kejadian di ruangan arsip. Dia marah karena aku ngelakuin hal itu tanpa koordinasi ke dia. Tapi kalau bilang dulu, emang bakal diizinin. Jadi kami minta maaf aja. Dan nerima sanksi buat bersih-bersih perpustakaan setiap malam selama seminggu. Ya udahlah, jalanin aja. Nggak kerasa, hukuman kami tinggal 3 hari lagi. Dit, lo inget gak? Pas di ruangan arsip, dia bilang ada rahasia yang harus kita tahu. Lo gak penasaran? Ini si Bobby kesurupan atau gimana? Hidup udah tenang kayak gini, dia malah mau cari gara-gara lagi. Sakit lo, Bob. Apalagi sih yang lo cari? Jawaban, Dit. Gue tuh join misi ini buat mecahin misteri. Bener sih, kita berhasil ngusir Mary. Tapi kita bahkan gak tahu nasib Mary sebenarnya tuh kayak gimana. Yang dibilang Bobby ada benernya sih. Kalau gini terus, sampai kapanpun cerita tentang Mary bakal simpang siur. Ruangan arsip pasti dikunci, Bob. Waktu itu juga dikunci, tapi kita bisa masuk kan? Aku mulai ngerti maksud Bobby. Dia jalan ke arah ruangan Pak Dono. Aku ngikutin dia di belakang sambil nengok kanan kiri. Takut ada yang tiba-tiba datang. Bisa gawat kalau hukuman kami diperpanjang. So far, aman sih. Kami mau masuk ke ruangan Pak Dono dan ngambil kunci di lacinya. Sialan, kok lampunya tiba-tiba mati? Mana nggak bawa senter lagi? Suasananya ngingetin aku sama kejadian beberapa malam yang lalu. Karena nggak kelihatan apa-apa, kami batalin rencana untuk ngecek ruangan Pak Dono. Bobby langsung balik arah dan sekarang jalan pelan-pelan menuju luar perpus. Aduh, au! Gue kesandung sesuatu, Dit. Apaan ya? Tadi perasaan gak ada apa-apa di situ. Hah? Kesandung sesuatu? Lagi-lagi, aku keinget kejadian malam itu. Waktu itu, aku juga kesandung sesuatu. Aku masih yakin itu bukan kursi atau kaki meja. Duh, perasaanku mulai gak enak. Bob, apa Mary balik lagi ya? Loh, Bob, kok bukunya pada jatuh sendiri? Mary, kamu di sini? Gak ada jawaban apa-apa. Mary, ini kamu?